yang dirasakan oleh Ibunda Inge saat menghadiri sidang perceraian putrinya dengan Ari Wibowo. Tepatnya pada hari Senin kemarin, 15 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah dijadwalkan untuk hadir dengan agenda mediasi kedua. Dan sambil berurai air mata, Shirley tempat rela membayangkan rumah tangga putrinya sudah berada di ujung tanduk. Menyedihkan ya, buat saya sangat menyedihkan. Sedikit buat keluarga anak-anaknya. Oh, sangat amat saya menyayangkan. Karena mereka keduanya buat saya tuh juga sebagai kayak anak sendiri buat saya. Baik. Dengan berderai air mata, Shirley pun juga mengungkap alasan dibalik perceraian ini yang sudah terpendam sejak 3 tahun lamanya. Dan sebagai seorang ibu, tentu ia masih terus berharap agar pasangan yang menikah pada 2006 silam itu kembali rujuk. Namun sayang seribu sayang, hal tersebut tampaknya cukup sulit untuk direalisasikan, mengingat dari sidang mediasi kali ini pun yang tak membuahkan hasil apapun. Ya nggak ada kecocokan aja katanya ya. Kalau katanya nggak ada kecocokan. Iya. Itu kata siapa, Bu? Inga. Kapan dia ngomong kayak gitu, Bu? Udah lama ya. 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Gimana kita kan sabar sekali ya. Ada perubahan nanti. Ya akhirnya itu jadi begini ya. Dia kepengen kita sama-sama lagi ya. Udah saya damai berkali-kali kok. Tapi ya udah damai, katanya jadi begini gitu ya. Sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa, jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Ya, sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinan untuk rujuk, gitu ya. Sangat kecil kemungkinan untuk rujuk, tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya. Sekarang tanggal berapa ya? 29. Mei 2023. Hadirnya Ari Wibowo dalam sidang perceraian kali ini justru banyak disoroti. Sebab kita tahu bahwa dalam sidang sebelumnya, ia tak pernah menampakkan batang hidungnya karena hanya diwakilkan oleh kuasa hukum. Lantas, benarkah adanya tudingan yang menyebut aktor berusia 52 tahun itu tidak mau peduli dengan berjalannya proses hukum? Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar. Karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir, cukup diwakilkan oleh kuasa hukum. Jadi agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau menghambat atau bagaimanapun juga tidak mungkin. Saya sangat menghargai dan itu sebabnya kenapa kita hadir. Seiring berjalannya proses perceraian, berbagai kabar yang memojokkan pun masih terus bergulir liar. Publik seolah dibuat tak asing dengan Ari Wibowo yang seringkali disebut pelit hingga tak bertanggung jawab. Penghakiman demi penghakiman tampaknya membuat kesalahan dan sakit hatinya memuncak. Dengan sederet bukti, aktor berusia 52 tahun itu tak pernah lelah untuk membantah tudingan tersebut. Kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya ini, kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film karena saya merasa keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya. COVID itu sekarang apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya itu sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya. Gymnya pun kita ada gym pribadi, uang gymnya pun saya besarin supaya Inge istri saya bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga.
Aksi saling serang yang sejatinya ingin dihindari mau tak mau terjadi. Dan kini, Ari juga sudah mantap akan membawa sederet bukti tersebut ke pengadilan. Tentu berbagai usaha ini dilakukan tak lepas demi kebaikan buah hatinya. Sebab ia tak ingin jejak digital yang merusak nama baiknya bisa berimbas pada anak-anaknya. Aku dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan. Tapi saya kan tidak mau banyak bicara. Ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya bagi saya masalah rumah tangga adalah rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Ya urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan. Yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Rasa sayang yang dibangun selama 17 tahun lamanya memang tak mudah untuk luntur begitu saja. Tapi semua itu selalu terkalahkan oleh kekecewaan terpendam yang dirasa oleh Ari Wibowo. Terlebih dengan labelnya sebagai public figure, Ari Wibowo merasa sudah tercoreng namanya dengan berbagai tuduhan yang tak benar adanya. Kalau rasa sayang itu tidak bisa hilang, tapi rasa kecewa yang sangat mendalam tentu ada. Cuman 17 tahun tidak bisa menghilangkan bagi saya kesalahan sesaat, walaupun kesalahan itu fatal. Bagi saya yang seorang public figure itu dalam banget, karena saya sudah berusaha 35 tahun untuk menjaga image saya, dan hal itu dirusak oleh seseorang yang sudah bersama saya 17 tahun.